Namaste, selamat datang di indofengshui.com. Pada video ini saya akan menjelaskan simbol-simbol rezeki, yaitu simbol untuk menarik rezeki. Jadi simbol berikut adalah simbol standar yang digunakan internasional untuk menarik rezeki masuk ke dalam rumah. Jadi penting menerapkan simbol karena untuk menghimpun qi sehingga berakumulasi. Jadi ini bukanlah instan, tetapi untuk pertama adalah dia akan memperbaiki energi atau qi yang terkumpul di rumah melalui pintu utama. Jadi anggap ini adalah ruang tamu dalam suatu rumah atau kantor depan atau front office dalam suatu bangunan, bahkan ini adalah kamar kos. Jadi menghadap barat ini adalah cuman contoh, jadi perhatikan saja sesuai dengan arahnya, dengan sektor yang ada. Dan ini entah kemanapun arahnya adalah kita harus selalu mengenali mana sektor atau mana arah yang tepat untuk rumah. Jadi gunakan kompas pada handphone Anda atau bahkan gunakan kompas air raksa untuk mengetahui mana arah yang tepat. Jangan berpedoman kepada sinar matahari. Biasanya orang selalu mengacu matahari dari timur. Jadi itu ada selisih derajat yang sangat besar dalam penentuan arah mata angin. Jadi silahkan untuk mengecek dan buatlah denah seperti ini, baik itu untuk ruang tamu, front office, ataukah kamar kos. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang praktisi Feng Shui adalah simbol, yaitu kodok rezeki. Jadi untuk memajang kodok rezeki adalah diagonal terhadap pintu utama atau pintu ruangan. Jadi boleh juga menerapkan di sebelahnya seperti ini. Jadi dimanapun boleh, yang penting dia selalu menghadap ke pintu. Jadi diagonal terhadap pintu masuk atau pintu utama suatu bangunan. Dan kemudian yang kedua adalah simbol naga. Jadi naga adalah simbol yang sangat power untuk mendukung kodok rezeki atau simbol untuk menarik rezeki masuk ke dalam suatu rumah atau ruangan. Nah, setelah itu ada pohon uang di sini, yaitu tenggara ini adalah sektor yang meningkatkan rezeki. Jadi penting memiliki suatu simbol di sini karena ini adalah sektor kayu, maka di sini ada simbol pohon uang. Dan satu lagi yang terpenting adalah fitur air. Nah, barat daya ini disebut juga indirect spirit yang harus diaktifasi dengan fitur air. Nah, cuman untuk kamar dilarang ada fitur air. Nah, sekarang di sini untuk kamar khususnya agar bisa menghasilkan air itu harus ada unsur logam. Jadi kalau kebetulan itu adalah kamar tidur, maka memajang aksesoris dari logam di barat daya adalah sangat baik. Walaupun tidak sebagus fitur air, tetapi tetap dia berguna. Nah, kemudian jadi ini sebetulnya simbol dasar untuk praktek Feng Shui khususnya untuk rezeki. Nah, tetapi di dalam suatu kehidupan ada yang namanya sifat hubungan. Jadi sifat hubungan itu adalah relationship berada di sini, dan juga akan sangat bagus kalau Anda adalah seorang pebisnis yang bergerak online. Jadi memiliki global kristal
adalah sangat baik, tetapi sangat mungkin bisa ditemukan sekarang ini karena sudah zaman global. Jadi silahkan di Timur Laut, karena saya di Indo Feng Shui tidak menyiapkan simbol ini. Dan kemudian untuk mendukung rezeki, simbol ikan ini selalu diasosiasikan dengan rezeki. Jadi keberadaan ikan di sektor utara itu sangat baik. Jadi silahkan, boleh juga ikan karper, dan biasanya di bisnis dia pakai ikan arwana atau ikan karper. Nah, ini yang sangat baik. Dan kemudian di dalam suatu rumah, kalau itu adalah kepala keluarga, maka sebaiknya juga memiliki yang namanya kapal dagang atau kapal kekayaan. Jadi saya menyebutnya kapal dagang kekayaan. Jadi kapal dagang kekayaan ini dipajang sesuai dengan arah baik yang bisa dihitung atau dicari di modul cari KUA di indofengshui.com. Jadi di sana ada arah Shengqi. Jadi gunakan arah kedatangan Shengqi untuk memajang kapal dagang kekayaan ini. Jadi yang terakhir di dalam kelompok simbol untuk rezeki adalah burung Garuda. Jadi Garuda ini ada di selatan. Jadi Garuda ini dalam hal ini yaitu untuk menemukan ciri rezeki yang masih jauh di depan. Nah, itu. Dan salah satunya juga Garuda adalah simbol popularity. Jadi kita berbisnis ataukah kita seorang karyawan dan ingin berkarir, jadi tentunya mengharapkan juga kita populer di lingkungan kita. Jadi ini salah satunya, Garuda adalah simbol untuk popularity. Jadi bagus untuk mendukung yang namanya relationship atau networking di Timur Laut. Nah, jadi ini simbol yang diperlukan. Jadi silahkan miliki bertahap, jangan sekaligus. Nah, simbol ini dipajang sepanjang zaman. Jadi cukup sekali saja. Khusus untuk fitur air, dalam fitur air kalau andai kata di sini ada akuarium kecil, jadi isi ikan, 2 ikan, yaitu 1 ikan hitam dan 1 ikan merah. Jadi saya dulu memajangnya dengan ikan mas koki. Nah, pada suatu ketika mas koki yang hitam ini dia berubah selama 1 tahun, dia berubah menjadi merah. Jadi pada saat menjadi merah, saya tidak lagi menambahkan ikan lain di sana. Jadi pada akhirnya bisnis saya meningkat dengan kejadian tersebut. Jadi bukan tidak mungkin. Jadi demikianlah fungsi daripada fitur air. Ingat, fitur air di barat daya adalah mengaktifkan yang namanya indirect spirit, yaitu uang yang lebih besar masuk ke dalam suatu rumah. Sedangkan Timur Laut mengaktifkan yang namanya direct spirit. Dia juga mengaktifkan sisi kesehatan dan relationship yang baik. Jadi suatu pasangan antara Timur Laut dan fitur air. Nah, fitur air dan globe kristal ini itu akan berlaku sampai dengan tahun 2024, yaitu pada Imlek 2024. Setelah itu posisi dari indirect spirit dan direct spirit akan berubah. Baiklah, para sahabat, para member indofengshui.com, demikian penjelasan saya mengenai rezeki. Nah, sebagai pamungkas, untuk bangunan kantor atau bangunan bisnis, pajanglah simbol lonceng 2 ikan di kusen pintu. Jadi gantungkan ini, saya sudah siapkan untuk
digantung di kusen pintu. Jadi ini salah satu, 2 ikan adalah simbol daripada keseimbangan, dan juga di sini ada simbol mystic knot yaitu langgeng. Jadi semoga rezeki yang diraih oleh suatu kantor atau suatu bangunan bisnis akan langgeng. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah rumah boleh memajang simbol lonceng 2 ikan? Boleh, tidak masalah. Jadi ini tetap sebagai simbol rezeki yang mendukung sektor utara. Baiklah, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Stay safe. Namaste.